Bab 893. Raja Lanling turun tangan. Ada ratusan aura pedang yang masing-masing memiliki kekuatan besar, dan setiap aura pedang membawa aura menakutkan. Sky juga menyusut. Dia juga terkejut dengan jurus yang ditunjukkan Marco Jiang. Ekspresinya terkejut, pedang macam apa ini? Semua orang mundur. Zi. Aura pedang menembus kekosongan dan mengeluarkan suara keras. Bergemuruh. Ketika aura pedang jatuh di tubuh naga meledak dalam sekejap, sisik di tubuhnya meledak terbuka, dan darah terus mengalir. Tubuhnya yang besar juga turun dari langit. Jatuh di gunung yang rusak. Gunung ini hancur dalam sekejap, dan tenggelam di laut, dan tubuh naga juga tenggelam di laut. Pada saat ini, kolom air melonjak. Naga itu melayang ke udara lagi, dia marah, matanya merah darah, dengan cahaya berdarah yang aneh. Bumi tiba-tiba meraihnya ke Marco Jiang, beberapa lampu biru meledak dari cakarnya. Marco Jiang mengangkat pedang ketersesatan untuk melawan. Tapi kekuatannya terlalu lemah, kekuatan naga terlalu kuat. Dia terguncang, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat ini, beberapa orang bertopeng bergegas maju dan muncul di depan Marco Jiang. Mereka menembak bersama, tetapi mereka masih tidak bisa menahan serangan naga biru, dan yang dipukuli dikalahkan dengan mantap. Marco Jiang mundur sementara, mengeluarkan pil, kemudian dengan cepat mundur ke area yang aman, berteriak, jika tidak melakukannya sekarang, kapan kalian akan bergerak? Saat dia berteriak keras, Klu Tang menembak. Pedang pembasmi iblis datang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Menyerang sisi naga, menarik perhatian naga. Naga berbalik dan menyerang Klu, tekanan pada pria bertopeng sangat lega. Ketika yang lain melihat ini, mereka bergegas masuk, semua menunjukkan daya tarik terkuat, dan mulai menyerang naga. Bahkan Kingston Jiang tidak terkecuali. Kingston Jiang menampilkan 14 pedang dari langit. 13 aura pedang cemerlang bergabung membentuk aura pedang yang mengerikan. Pedang itu jatuh. Potong langsung di tubuh naga. Namun, itu hanya menghancurkan beberapa sisik di tubuh naga, dan tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Kekuatan pedang ini tidak sekuat jurus Marco Jiang. Setelah Kingston Jiang menyerang, dia lemas. Dia melihat bahwa pedang itu tidak membahayakan naga, jadi dia menyentuh hidungnya dan bergumam, tingkatanku jauh lebih tinggi dari kakek, tapi pedangku tidak sekuat kakek pada naga, kakek sangat tersembunyi. Pada saat ini, Marco Jiang muncul di depan Kingston Jiang. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan memberinya instruksi, ini adalah pil yang dengan cepat memulihkan energi Ki, kamu mengambilnya terlebih dahulu, lalu minggir. Ya. Kingston Jiang kini telah kehilangan keefektifan tempurnya dan tidak bisa lagi bertarung. Dia mundur dengan cepat. Pergi ke daerah yang aman dan dengan cepat meminum pil. Saat dia mengambilnya, semburan energi yang melonjak dengan cepat beredar ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tidak nyaman. Energi Ki miliknya pulih dengan cepat, dan dalam beberapa menit, dia pulih sekitar 1/10. Benar-benar kuat. Dia tidak bisa tidak kagum. Saat memulihkan energi Ki, dia juga menyaksikan pertempuran di kejauhan dengan cermat. Naga itu terluka, tetapi dia menjadi lebih berani saat bertarung. Sekarang, petarung dan mutan, serta beberapa orang asing yang kuat, telah mati di tangan naga, sementara yang lain terluka. Klu Tang melangkah mundur. Muncul di depan Kingston Jiang. Uff. Seteguk darah menyembur keluar. Kingston Jiang berjalan tepat waktu dan bertanya, bagaimana kabarmu? Klu Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, hanya saja darah yang terkejut itu berjatuhan. Naga biru ini terlalu kuat. Begitu banyak orang telah menembaknya, dan banyak orang telah meninggal secara tragis. Sekarang semuanya terluka, jika kita terus bertarung seperti ini, aku khawatir seluruh pasukan kita akan musnah. Kingston Jiang bertanya, bukankah kamu menyiapkan senjata berteknologi tinggi? Iya. Klu Tang mengangguk dan berkata, aku akan segera memberi kabar. Dengan itu,
dia mengeluarkan telepon dan memberitahu kapten kapal pesiar. Bawa kapal pesiar ke sini, cepat. Setelah memesan, dia berhenti untuk menyembuhkan lukanya. Segera, darah kerusuhan di tubuhnya mereda. Di kejauhan, semua orang masih bertarung sengit dengan naga. Selat telah hancur total dan berubah menjadi laut. Gunung-gunung di sekitar pulau juga ikut roboh. Jika serangan terus berlanjut, pulau itu pun akan roboh hingga ke dasar laut. Sampai sekarang, semua orang terluka. Sekarang hanya berurusan dengan naga di kejauhan. Di permukaan laut, ada ledakan konstan. Ombak besar terus menyapu. Di kejauhan, puncak gunung. Seorang pria berdiri dengan tenang di sini. Ini adalah Raja Lanling yang datang bersamanya. Raja Lanling berada di kapal pesiar, tetapi dia tidak ditemukan. Dia berada di pulau itu dan tidak ada yang menemukannya. Dia berdiri dengan tenang di sini, menyaksikan pertempuran sengit di kejauhan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Meskipun naga itu terluka, binatang ini sangat ulet dan kekuatan bertarungnya menakutkan. Jika terus bertarung seperti ini, semua orang akan mati di sini. Raja Lanling bergumam pelan. Dia tahu bahwa Klutang telah menyiapkan senjata berteknologi tinggi. Namun, begitu kapal pesiar mendekat, target sebesar itu dapat dengan mudah menjadi target serangan naga. Sebelum membunuh naga, naga pasti bisa menghancurkan kapal pesiar ini. Ekspresi Raja Lanling penuh perhatian. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan topeng terlipat dari lengan lebarnya. Dia memakai topeng untuk menutupi wajahnya. Hosh! Tubuh itu berkelebat dan menghilang di tempat. Tidak lama kemudian, dia muncul di depan Kingston Jiang. Pada saat ini, Kingston Jiang sepenuhnya memulihkan energi Qi. Dengan pil yang diberikan oleh Marco Jiang, dia mendapatkan kembali energi Qi dengan sangat cepat, dan sekarang dia telah pulih di tengah jalan. Pinjam pedangmu. Sebuah suara datang. Kingston Jiang mendengar suara itu, hanya untuk menyadari bahwa seseorang mendekat. Dia terkejut dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat seseorang yang mengenakan topeng, tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Siapa kamu?" "Tidak peduli siapa aku, biarkan aku menggunakan pedang naga pertama." Raja Lanling mengulurkan tangannya. Kingston Jiang sedikit ragu. Setelah beberapa saat, pedang naga pertama dilemparkan kepada Raja Lanling. Raja Lanling mengambil alih pedang naga pertama. Saat dia memegang pedang naga pertama, dia merasa bahwa pedang naga pertama melawannya. Di dalam pedang naga pertama, kekuatan yang sangat menakutkan pecah. Ini membuatnya hampir tidak stabil. Sialan. Ada sentuhan kejutan di wajahnya di bawah topeng. Dia tidak menyangka pedang naga pertama begitu kuat. Dia tiba-tiba mendesak energi Qi. Terpaksa menindas pedang naga pertama. Pada saat ini, pedang naga pertama sepertinya mengeluarkan suara yang tajam. Shoot! Raja Lanling mengambil pedang naga pertama, tiba-tiba menunjuk ke langit, dan pedang naga pertama meledak. Dengan kekuatannya sendiri, dia dengan paksa menekan pedang naga pertama, mengambil pedang naga pertama, dan bergabung ke medan perang. Kingston Jiang melihat pemandangan ini dan terkejut. Siapa orang ini? Dia ingat orang-orang yang pernah muncul di pulau itu sebelumnya dan bertarung sengit dengan Hamaru. Orang ini juga bisa menekan pedang naga pertama. Tapi setelah dipikir-pikir, dia rasa tidak. Karena nafas keduanya berbeda. Hosh! Dia mengambil napas dalam-dalam dan bergumam, ada banyak orang kuat di negara Dacia. Orang ini dapat menekan pedang naga pertama dengan paksa. Sepertinya itu juga dewa tingkat 9 alam yang kuat, tapi siapa dia? Apakah itu Max Bai atau Raja Lanling? Kingston Jiang berpikir. Dia tidak tahu identitas orang ini. Bersambung.